Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala larangan. Hadirin yang berbahagia, baru-baru ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang menjadi panutan sempurna. Sudah saatnya pada momentum ini kita terus belajar dari kehidupan beliau yang penuh dengan kesempurnaan, yang penuh dengan keteladanan, dan pembelajaran terhadap kisah beliau tidak semata pada praktek kehidupan sehari-hari secara individual, secara personal, tapi kita juga harus meniru praktek-praktek beliau secara institusional, secara komunal, karena beliau adalah seorang pemimpin sejati yang senantiasa terus melakukan proses transformasi. Untuk melakukan transformasi, kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, lebih khusus Nabi Muhammad SAW, yang tiada henti melakukan proses perubahan pada zamannya dengan bekal 4 karakter yang kita singkat sebagai sifat. Sifat yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Sidik, berkata yang benar, berkata yang jujur, berperilaku yang benar, berperilaku yang jujur, akan mencerminkan sebuah integritas, karena seorang sidik akan memegang komitmen etik yang begitu kuat. Status sidik inilah yang mengantarkan Rasul menjadi orang yang luar biasa. Dan kalau kita melihat hasil-hasil penelitian selama ini, penelitian-penelitian kontemporer, dari 100 faktor sukses, maka ternyata bukanlah IQ, bukanlah nilai dengan nilai terbaik, bukan sekolah di sekolah favorit. Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa faktor utama sukses adalah kejujuran. Hal ini selaras juga dengan beberapa penelitian lain di berbagai negara yang mengatakan bahwa karakter yang sangat diperlukan dalam dunia kerja adalah honesty, adalah kejujuran. Oleh karena itu, sidik atau jujur mencerminkan integritas dan akan membuat kita sebagai orang yang memiliki integriti. Yang kedua adalah fatonah. Fatonah mencerminkan kompetensi, profesionalitas atau kapabilitas. Kalau sidik mencerminkan integriti, fatonah mencerminkan capability. Kita disebut semakin fatonah kalau kita mampu aktif sebagai pembelajar yang tangguh, sebagai learner yang terus menghasilkan karya-karya, menghasilkan inovasi-inovasi monumental yang tentu punya manfaat dan punya added value terhadap perubahan-perubahan zaman ini. Fatonah juga tercermin dari sensitivitas kita pada sinyal-sinyal perubahan, dan hal ini karena sinyal perubahan hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang cerdas dan oleh orang-orang yang visioner. Dulu setiap rasul diturunkan pada umat yang selalu bermasalah, sehingga para rasul mendapat tugas untuk melakukan perubahan dengan membangun peradaban baru, untuk memetakan agenda perubahan, untuk merumuskan visi masyarakat baru. Tentu memerlukan kecerdasan
dan ketajaman visi yang luar biasa. Inilah mengapa fatonah harus dimiliki seorang rasul, seorang aktor utama perubahan. Perubahan harus dilakukan dengan pengetahuan dan oleh aktor yang berpengetahuan, yaitu orang-orang yang memiliki sifat fatonah. Kalau sidik sebagai dasar pembentuk integritas, ditambah dengan fatonah sebagai dasar penguat kapabilitas, sidik dan fatonah adalah dimensi personal yang kita miliki, yang juga Nabi miliki. Namun keduanya ternyata bisa membentuk dimensi baru yang disebut dengan amanah atau kredibilitas. Jadi integritas plus kapabilitas akan melahirkan kredibilitas. Dan status amanah itu adalah status yang memiliki bukan saja dimensi individual, tapi merupakan dimensi interpersonal dan dimensi institusional. Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar dari pengalaman-pengalaman para nabi ketika mengemban status sebagai sidik, mengemban status sebagai orang memiliki sifat fatonah, dan mengemban status sebagai orang memiliki amanah. Jadi integritas dan kapabilitas harus menyatu untuk membentuk kredibilitas, yakni kondisi yang menunjuk pada tingkat kepercayaan orang lain kepada kita, trust. Oleh karena itu kita akan mendapat status amanah, dapat dipercaya atau kredibel bila kita memiliki integritas dan kapabilitas, memiliki kompetensi dan profesionalisme. Dan ini juga selaras dengan apa yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa kemajuan sebuah bangsa akan sangat tergantung sejauh mana masyarakat di dalamnya memiliki trust. Beberapa negara yang sering disebut oleh Fukuyama, Jepang, Jerman, adalah negara-negara yang memiliki high trust society. High trust society adalah masyarakat yang memiliki rasa saling percaya yang tinggi. Dengan rasa saling percaya yang tinggi, maka inilah yang kita sebut bahwa orang-orang di dalamnya akan hidup dengan nyaman, penuh dengan kreativitas, penuh dengan merasa secure, merasa selamat. Disinilah kreativitas akan lebih tumbuh dengan baik. Dari amanah ini akan bermuara pada dua hal. Yang pertama adalah kredibilitas akan menjadi basis bagi terbentuknya silaturahmi dan jejaring sosial yang baik, social network, yang selanjutnya merupakan modal bagi keberhasilan kita berkolaborasi. Orang berkolaborasi membutuhkan rasa saling percaya, dan kolaborasi inilah cara yang bisa ditempuh untuk memaksimalkan inovasi, sehingga kita wajar kita memaklumi bahwa banyak negara maju menghasilkan inovasi-inovasi unggul yang berbasis pada kolaborasi. Karena apa? Karena masyarakatnya memiliki rasa saling percaya yang tinggi, memiliki high trust society. Jadi kuatnya jejaring dan rasa saling percaya inilah yang kemudian akan bisa mengantarkan kita pada kemajuan. Kita bisa menikmati hidup penuh rasa saling percaya, mudah saling memaafkan, hidup tanpa dendam, tanpa dengki, tanpa curiga, tanpa prasangka buruk, dan tanpa rasa bermusuhan. Persatuan otomatis dengan sendirinya akan diciptakan. Sebagaimana kita tahu bahwa pasca hijrah Rasulullah SAW menyatukan kaum muhajirin dari Mekah dan kaum Ansor dari Madinah. Jejaring kaum muhajirin dan kaum Ansor adalah modal sosial bagi pembangunan peradaban di kota Madinah. Muara yang kedua, selain bermuara pada menguatnya silaturahmi, menguatnya jejaring sosial, maka kredibilitas atau amanah bermuara pada bagaimana strategi komunikasi, strategi syiar. Dengan status sebagai orang yang amanah atau kredibel, maka semakin mudah bagi kita untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan inspiratif. Itulah tabligh, yakni pesan-pesan yang menggugah publik untuk berpikir dan bertindak untuk perubahan yang lebih baik.
Di sini tergambar bahwa tabligh tidaklah berdiri sendiri. Tabligh merupakan akumulasi dari integritas, kapabilitas, dan kredibilitas. Karena itu sebenarnya proses perubahan sosial yang diinisiasi setiap rasul pada zamannya mensyaratkan aktor-aktor yang berintegritas, juga memiliki kompetensi profesional, juga memiliki kredibilitas, serta memiliki kemampuan tabligh, yaitu kemampuan menginspirasi agar publik tergerak turut dalam arus perubahan ke arah kelebihbaikan. Dengan demikian kita semakin memahami bahwa 4 identitas Rasul itu merupakan satu kesatuan sebagai modal untuk proses transformasi. Ada yang bersifat individual, sidik fatona, ada yang bersifat institusional, amanah, ada yang bersifat komunal, yaitu tabligh. Dan keberhasilan sebuah proses transformasi ini akan sangat tergantung dari sejauh mana para aktor penggeraknya mencerminkan 4 identitas tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh keluarga besar IPB untuk terus menebar inspirasi, untuk terus tabligh, untuk terus belajar untuk memperkuat keempat identitas yang tadi sudah saya sebutkan, yang itulah pada akhirnya akan berujung pada kemajuan. Karena kehidupan yang penuh dengan inspirasi adalah kehidupan yang penuh dengan energi positif. Dan energi positif adalah modal bagi kita untuk mengarah pada kemajuan. Inspirasi yang bisa menggerakkan menuju tujuan yang kita harapkan. Dengan demikian, maka inspirasi-inspirasi itulah inspirasi yang benar-benar memiliki, pada akhirnya memiliki added value, pada akhirnya memiliki dimensi yang lebih luas untuk perubahan di dunia ini. Oleh karena itu, proses transformasi ini adalah proses kita untuk senantiasa membuat sejarah-sejarah baru dengan inovasi-inovasi yang ada, dengan lompatan-lompatan inovasi berupa future practice yang itu akan menggerakkan perubahan, dan insya Allah kita akan menjadi pusat peradaban. Kalau kita ingat bahwa legacy atau footprint atau karya-karya yang menyejarah adalah bagian yang akan mengalirkan pahala-pahala kita nanti di akhirat. Seperti yang disampaikan di ayat dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan dan juga mematikan dan juga menghidupkan, wa naktubu ma qaddamu, dan menuliskan apa yang sudah berlalu, sudah kamu lakukan di masa-masa lalu, wa atharuhum, dan warisan-warisan. Ini bermakna warisan-warisan adalah legacy. Jadi kalau kita memiliki karya-karya sekecil apapun tapi memiliki makna sejarah yang besar, memiliki added value yang memiliki juga multiplier efek pada perubahan, maka kita anggap sebagai sebuah legacy. Wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu, dan semua itu akan dicatat fi imamin mubin. Jadi Allah akan mencatat dari apa yang sudah kita lakukan dan juga apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Semoga kita semua sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan mentransformasi, kemampuan orang-orang menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan sejarah-sejarah baru, untuk memberikan peninggalan-peninggalan yang baik yang bisa membawa pada perubahan ke arah lebih baik. Karena bagaimana juga wa marsalnaka ila rahmatil alamin, kita semua ada di sini adalah dalam rangka untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Membawa rahmat bagi seluruh alam adalah sebuah bentuk transformasi, sebagai bentuk perubahan, dan itu bisa kita lakukan kalau semua yang ada di sini adalah orang-orang yang memiliki karya, memiliki inovasi, memiliki perbuatan-perbuatan yang punya manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah pada khutbah kedua ini kita sama-sama mendoakan agar semua kita berada dalam kondisi sehat walafiat, bisa mensyukuri nikmat fisik, bisa melakukan proses-proses perubahan dengan modal akal, dengan modal hati, dengan modal fisik dan modal iman yang kita miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa taubatan nasuhah wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratun ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min sultanan nasirah. Allahumma ij'alna min ahli ibadah. Allahumma ij'alna min ahlil muttaqin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya rabb ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azim yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.